Diberkahi atas wilayah yang subur, Tanah Sunda merupakan salah satu daerah penghasil teh terbesar di Indonesia. Hampir sebagian besar landscape kebun teh nan hijau terhampar luas di wilayah Jawa Barat, mulai dari ujung timur hingga ke ujung barat. Salah satu daerah yang sudah dikenal yaitu wilayah Subang, atau tepatnya di Kecamatan Ciater yang tak jauh dari Gunung Tangkuban Perahu, Lembang. Berdasarkan literatur sejarah, tanaman teh pertama kali ditanam pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia merupakan jenis sinensis yang berasal dari Cina. Setengah abad kemudian, barulah masuk teh jenis Assamica yang berasal dari daratan India serta Sri Lanka. Karena pertumbuhannya yang cepat serta mudah dalam perawatannya, teh jenis Assamica ini merupakan jenis teh yang banyak ditanam di hampir seluruh areal perkebunan teh di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya Kecamatan Ciater ini. Dalam proses pemanenan tanaman teh, daun teh yang masih muda yang baru tumbuh 3 buah daun pada pucuk tanaman merupakan daun teh terbaik. Daun teh ini biasanya dikenal dengan istilah teh peko. Daun teh inilah yang biasa kita konsumsi. Ya, Do, ini ambil buat digelang. Ini digelang, Bu? Ya. Oh, ya. Masyarakat Sunda memiliki sebuah tradisi atau kearifan lokal dalam mengolah daun teh untuk menjadi olahan minuman layaknya masyarakat di Cina maupun Jepang. Pengolahan ini biasa dikenal dengan istilah ngegelang. Inti proses dalam ngegelang sebenarnya hampir sama dengan teknik pembuatan teh hijau skala pabrik, karena tidak melalui proses fermentasi seperti pada proses teh hitam. Proses pelayuan daun teh dengan teknik ngegelang ini selain menjaga kesegaran rasa dari daun, juga menjaga kandungan zat baik yang terdapat di dalam daun teh seperti fluorin, asam amino L-theanine, dan juga profenol yang berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Meski Indonesia sebagai negara penghasil teh dunia, sayangnya tingkat konsumsi teh masih sangatlah kurang bila dibandingkan negara lainnya. Daun teh yang telah layu dan kering yang sudah menjadi olahan teh hijau kemudian ditumbuk dengan alu sampai halus hingga menjadi butiran tepung. Dol diayak dol. Oh, ya, Kang. Tepung green tea atau teh hijau ini merupakan salah satu hasil inovasi yang dilakukan oleh Ibu Iva dari Arahwati, Bandung. Sebagai bahan makanan atau minuman, tepung teh haruslah disaring dengan saringan berukuran 200 hingga 300 ml terlebih dahulu hingga didapat butiran halus atau hingga lembut layaknya debu. Kali ini, aku membantu ibu cucu mempersiapkan tepung teh hijau untuk diolah menjadi bahan dasar semar mendem. Oh iya, terima kasih ya. Semar mendem sebenarnya merupakan kue tradisional yang bahan dasar utamanya menggunakan beras ketan dan isian dari daging ayam layaknya kue lemper. Namun kali ini, ibu cucu membuat kreasi olahan semar mendem dengan isian ikan serta perpaduan dari teh hijau sebagai bahan dasarnya. Beras ketan yang telah dikukus hingga setengah matang, ditambahkan tepung teh hijau supaya menarik warnanya serta memberikan sensasi rasa yang berbeda. Berdasarkan penelitian, kandungan antioksidan pada teh hijau dapat membantu mengurangi kadar gula di dalam darah, sehingga cukup aman bagi penderita diabetes yang pantang memakan beras ketan, karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Tahap berikutnya, ibu cucu membuat kulit pembungkus kue terlebih dahulu. Bila kue lemper biasanya dibungkus dengan daun, semar mendem dibalut dengan kulit pembungkus kue yang terbuat dari telur yang didadar tipis.
Sebuah olahan makanan memang tidak akan sedap bila tidak disertai bumbu rempah. Sebagai cita rasa makanan, beberapa bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, merica, dan garam dihaluskan bersama biji pala sebagai penambah cita rasa serta aroma. Sementara ibu cucu mempersiapkan bumbu, aku mempersiapkan daging ikan bawal sebagai bahan utama isian. Daging ikan bawal yang masih segar difilet atau diiris tipis-tipis, kemudian dicincang sampai halus agar mudah dicampurkan dengan bumbu nanti. Selain rasanya yang enak sebagai bahan makanan, daging ikan dipilih karena kandungan protein serta omega 3 yang baik bila dipadukan dengan teh hijau yang juga kaya akan senyawa yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Bumbu yang telah halus tadi kemudian ditumis hingga beraroma harum bersama irisan daging ikan yang telah dicincang tadi sampai bahan isian matang. Tahap terakhir dalam pembuatan semar mendem yaitu proses mencampur semua adonan isian dengan beras ketan yang sudah matang. Adonan beras ketan dibulatkan dan diberi isian tumisan ikan dengan daun teh yang telah diolah tadi. Olahan semar mendem Bu Cucu ini merupakan salah satu produk persembahan dari para pecinta teh. Produknya ini yang juga tergabung dalam bagian dari unit kegiatan masyarakat Arafati. Olahan ini adalah salah satu bentuk upaya meningkatkan konsumsi teh pada masyarakat Indonesia dengan bentuk olahan selain minuman, melainkan makanan. Mantap, Bu.